Halo Pak, berikut adalah tugas saya. Selamat siang Pak, saya Himawari dari kelas 10 MIA 3. Subjek yang saya pilih untuk dianalisis yaitu pembangunan infrastruktur jalan raya dan jalan tol. Pembangunan infrastruktur jalan. Berikut kita lihat gambar pembangunan jalan dan pembangunan jalan tol. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan memberikan definisi mengenai jalan, yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Kedua, cari informasi mengenai perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas pembangunan infrastruktur jalan raya dan jalan tol. Perubahan lingkungan yang diakibatkan yaitu pembangunan infrastruktur fisik menjadi salah satu angka yang diambil pemerintah untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Berbagai infrastruktur ini terbukti mampu mempermudah jalan transportasi di berbagai provinsi. Meski demikian, tanpa rumusan kebijakan yang berwawasan lingkungan, pembangunan akan membawa dampak buruk pada kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya untuk melakukan antisipasi terhadap setiap kerusakan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur. Bahkan dalam pilar pembangunan Indonesia juga telah disebutkan bahwa upaya menjaga kelestarian lingkungan menjadi salah satu poin kunci dalam pembangunan. Selain pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pertumbuhan lapangan kerja, kondisi lahan yang dilewati pembangunan jalan tol adalah lahan pertanian produktif, khususnya pertanian tanaman pangan. Dengan beberapa kabupaten yang dilewati pembangunan jalan tol merupakan wilayah berbasis pertanian dengan produktivitas tinggi. Produktivitas tinggi tersebut dalam jangka panjang. Kerusakan akses jalan sekitar lokasi pembangunan serta pencemaran yang muncul, khususnya polusi udara, juga dirasakan sangat mengganggu masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Dampak yang muncul dalam tahap konstruksi adalah perubahan kohesi sosial yang tidak bisa dihindari, serta ketidaksiapan masyarakat yang lahannya terkena pembangunan jalan tol untuk beralih profesi selain menjadi petani, dan kondisi tersebut tidak diantisipasi oleh pemrakarsa maupun pelaksana pembangunan jalan tol. Untuk itu, pemerintah selaku pelaksana pembangunan serta pihak-pihak terkait lebih memperhatikan dampak lingkungan hidup dan sosial yang diakibatkan kegiatan pembangunan, juga memperkuat perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengabaian terhadap kelestarian lingkungan hidup terkait dengan pembangunan infrastruktur akan menjadikan posisi pemerintah sebagai sasaran tembak kelompok lawan politiknya yang menilai pemerintah tidak melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang sudah ditegaskan dalam undang-undang ini bahwa adanya penguatan yang terdapat dalam undang-undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas. Dampak dari perubahan lingkungan menurut Nur Hadi Susanto saat mengikuti ujian terbuka program doktor di Fakultas Hukum UGM pada hari Kamis tanggal 24 bulan 5, bahwa penyediaan infrastruktur tidak semata-mata dilihat dari sudut komersial profit, tetapi harus dilihat terutama dari manfaat dan benefit bagi rakyat. Dalam disertasinya, ia menuangkan hasil penelitian yang ia lakukan terkait perlindungan lingkungan hidup dalam pengaturan jalan tol dengan studi kasus pada pembangunan jalan tol Trans Jawa Ruas Solo Kertosono. Perlindungan lingkungan hidup dalam
proses pembangunan ini, ujarnya, menjadi penting terutama mengingat daerah-daerah di Pulau Jawa sendiri memiliki indeks kualitas lingkungan hidup atau ILKH yang berada pada angka 52,44 atau masuk pada kategori sangat kurang pada tahun 2016 silam. Karena itu, perlu kehati-hatian yang lebih dalam merumuskan kebijakan pembangunan jalan tol di Pulau Jawa. Sebelumnya, ia menjelaskan kondisi lahan yang dilewati pembangunan jalan tol adalah lahan pertanian produktif, khususnya pertanian tanaman pangan, dengan beberapa kabupaten yang dilewati pembangunan jalan tol yang meliputi Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Sragen, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Nganjuk merupakan wilayah berbasis pertanian dengan produktivitas tinggi. Perubahan fungsi lahan yang sebelumnya berupa sawah, hutan, dan pemukiman menjadi jalan akan memengaruhi fungsi lahan tersebut dalam jangka panjang. Kerusakan akses jalan sekitar lokasi pembangunan serta pencemaran yang muncul, khususnya polusi udara, juga dirasakan sangat mengganggu masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Pembangunan ini, ujar Nuhardi, menimbulkan dampak yang tidak sedikit bagi kualitas lahan maupun bagi masyarakat secara langsung. Meski demikian, ia menemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap perlindungan lingkungan hidup belum mengarah pada kemungkinan dampak kerusakan pada jangka yang panjang. Dampak yang muncul dalam tahap konstruksi adalah perubahan kohesi sosial yang tidak bisa dihindari. Dampak lain adalah ketidaksiapan masyarakat yang lahannya terkena pembangunan jalan tol untuk beralih profesi selain menjadi petani, dan kondisi tersebut tidak diantisipasi oleh pemrakarsa maupun pelaksana pembangunan jalan tol jelasnya. Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah selaku pelaksana pembangunan serta pihak-pihak terkait lebih memperhatikan dampak lingkungan hidup dan sosial yang diakibatkan kegiatan pembangunan, juga memperkuat perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peningkatan pemahaman lingkungan hidup memerlukan kerjasama dan dukungan seluruh pihak, sehingga perlu menghidupkan kembali peran masyarakat dan pemerintah yang berwawasan lingkungan hidup dalam pembangunan. Pungkas Nur Hadi. Sekian video dari saya. Terima kasih.